3, 2, 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Hukum Pemilu Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Hari ini kita tanggal 15 Oktober, hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 menyelenggarakan sebuah seminar hukum pemilu yang berbicara tentang dengan tema tekad dan strategi Partai Golkar menyukseskan pemilu serentak Pileg, Pilpres, dan Pilkada tahun 2024. Dalam acara ini pemilihan umum tahun 2019 itu kan bicaranya tentang pemilihan umum yang sifatnya mulai diserentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kita bicara tentang pemilihan itu bicaranya bagaimana pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kota kabupaten, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu serentak itu mulai tahun 2019 dan kemungkinan besar pun pemilu serentak tahun 2024 masih tetap memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelum ada peraturan perubahannya. Yang berbicara dasar hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 berbicara bagaimana tentang penyelenggaraan pemilu serentak agar lebih mudah, lebih efisien, dan agar menghemat APBD atau APBN secara umum, bagaimana supaya berlangsung dengan lancar. Nah, kenapa ini pemilu seminar ini diadakan? Kita melihat pada saat pemilu serentak tahun 2019, selain banyak kematian petugas KPPS, juga banyak pelanggaran kampanye, baik yang bersifatnya black campaign, money politik, ataupun timbul polarisasi di masyarakat, perbedaan pandangan, sehingga walaupun mereka suami istri karena berbeda pandangan sampai ribut, ada kasus perceraian. Kebetulan saya sebagai advokat pernah menangani sebuah kasus perceraian. Itu persoalannya hanya sepele, gara-gara antara suami istri berbeda paham politik dan berbeda pilihan. Nah, ini yang sangat konyol. Warga mungkin pernah terjadi di suatu daerah terjadi keributan dan sampai duel, sehingga ada yang menyebabkan kematian. Nah, padahal mereka hanya sebagai pemilih, bukan sebagai caleg. Nah, disinilah kita merasa perlu untuk pembekalan bagi para caleg legislatif kita yang khususnya di DKI Jakarta dari Partai Golkar. Karena kita bicara rilis Badan Pengawas Pemilu saja menyatakan ada sekitar 16.134 kasus pelanggaran pemilu tahun 2019. Nah, kalau kita bicara pemilihan tahun 2014-2019 itu bicaranya banyak hal tentang keberatan hasil pemilihan umum. Di dalam Undang-Undang Dasar itu dijamin di dalam pasal 24 huruf C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan perselisihan tentang pemilu. Sehingga kami mengadakan pembekalan bagi para calon legislatif yang sekarang ini masih bakal calon legislatif untuk dari Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta yang akan mengisi di DPR dari DKI ataupun di DPRD Provinsi DKI Jakarta yang kebetulan Jakarta tidak mempunyai DPRD kota dan kabupaten. Dalam seminar ini kita ada 3 topik yang akan bicara tentang bagaimana pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan. Kemudian kita bicara sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan serentak.
bagi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mungkin akan diselenggarakan tanggal 27 November 2024 dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu serentak yang perlu dipahami nanti pemilu serentak Pileg dan Pilpres yang kemungkinan besar akan diadakan tanggal 14 Februari 2024. Nah, kemudian kita bicaranya poin ketiga, mengulas putusan sengketa pemilu secara membedah hukum eksaminasi putusan sengketa pemilu baik melalui pengawasan penyelenggara pemilu, baik juga di Badan Pengawas Pemilu Bawaslu maupun di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun juga di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam acara seminar hukum ini salah satunya kita mengundang seorang pakar hukum yang sudah tidak asing lagi, Profesor Dr. Jimli Asidiki, sarjana hukum magister hukum, guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang sebagai peletak dasar modernisasi tentang hukum pemilu itu, di mana dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama tahun 2003 sampai 2008. Dan kemudian juga dia sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tahun 2013 dan 2017, dan saat sekarang adalah dia sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari hasil pemilihan Provinsi DKI Jakarta, mendapatkan suara terbanyak di DKI Jakarta dan hampir mendapatkan suara terbanyak juga sebagai anggota DPD. Nah, kita tadi sudah sebagai pembicara utama, kemudian kita juga akan mengadakan kesepakatan kerjasama pendidikan secara lanjut bagi para caleg ini secara training legislatif drafting. Artinya di sini para caleg akan dibekali bagaimana pelatihan tentang perancangan peraturan daerah dan bagaimana cara membuat naskah akademik rancangan peraturan daerah itu sendiri. Kemudian secara leadership, dan juga kita bicara tentang bagaimana bicara training tingkat lanjut sebagai kampanye yang benar dan baik gitu, sebagai pengisi di acara seminar hukum bakum ini juga kita melihat ada perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kebetulan diwakili oleh anggota KPUD Pak Nurdin, SPDI, Magister Ilmu Politik dari, kemudian pembicara kedua ada dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang kebetulan ketuanya sendiri yang memberikan sebagai pembicara, Muhammad Jufri, sarjana sosial, sarjana hukum dan magister sosial ilmu politik. Nah, kemudian nanti pembicara yang ketiga adalah dari Mahkamah Konstitusi, karena berhalangan hadir Pak Ketua MK dan Hakim MK diwakili oleh dari Kesekjenan, dari jubir juru bicara bagian humas kepaniteraan Kesekjenan MK RI Bapak Fajar Laksono Suroso, dan sedangkan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sendiri yang mengisi adalah dari anggota DKPP RI Bapak Idewa Raka Yase Sandi. Nah, dalam pembicaraan yang kita ini akan memberikan mereka masing-masing pembicara selama 30 menit, kemudian diberikan kesempatan untuk tanya jawab bagi para peserta seminar ini yang sifatnya gratis, ya kan? Dan
wajib hadir bagi para peserta ini adalah para fungsionaris yang akan menjadi salah satu proses seleksi menjadi daftar calon sementara. Yang kebetulan kita sudah berbahagia sekali, Partai Golkar lolos faktual administrasi dan faktual oleh KPU kemarin, yang ditetapkan 18 partai politik berhasil dinyatakan lulus verifikasi administrasi. Dan karena kita bicara Partai Golkar adalah peserta pemilu semenjak dari awal dan mendapatkan elektoral terusnya legislatif itu memenuhi syarat, jadi tidak perlu ada verifikasi faktual lagi. Sehingga inilah saatnya sudah mulai jalankan, bukan hanya jalankan slogan kami, jalankan mesin, tapi jalankan kendaraan. Dimana kita bicara slogan Golkar juga adalah suara Golkar adalah suara rakyat. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa cukup atas penjelasan saya sebagai Ketua Penyelenggara Seminar Hukum Bakumham DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.